kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang 12 show. Saya akan mengambil dari urutan pertama, yaitu orang yang bersio macan ya. Untuk pertama kalinya saya meramalkan untuk orang yang bersio macan, bagaimana siklus kehidupannya yang akan dijalankan dan akan dilalui dengan kehidupan yang cukup baik ya. Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan, saya akan menjelaskan secara lebih detail kehidupan perjalanan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya. Saya mengajak Anda, jangan lupa Anda bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Anda bisa lebih rileks, santai, respon, relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan saya dengan baik. Jika ramalan ini sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja have fun dalam meramal sesuatu ya. Karena menilai sesuatu ramalan itu semua berdasarkan dari bentuk kepercayaan kamu masing-masing ya. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa mencatat nomor WA saya di 0819 1963 5839 ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio macan, sesuatu yang akan dihadapi di bulan Juli di sini akan bertemu dengan saudara ataupun bertemu dengan kerabat perempuan ya. Mungkin di sini bertemu dengan nenek, ibu mertua, bibi atau yang lainnya ya. Mungkin di sini bisa berdasarkan mengenai tentang figur otoritas ya. Nah, jadi mungkin di sini bisa menunjukkan sebuah sosok wanita yang cukup berpengaruh, yang cukup kuat dan berpendidikan ya. Nah, jadi ada mungkin sebuah permasalahan yang mungkin ikut campur tangan dalam membuat sebuah permasalahan ya. Jadi kalau yang salah di sini mungkin ada banyak yang datang membantu ataupun ikut mencampuri urusan masalah yang mungkin sedang kamu hadapi. Mungkin dengan segala sisi penilaian yang positif ataupun penilaian negatif ya. Jadi hidup kamu sesuatu yang akan terjadi mungkin di bulan Juli ini kamu bisa lebih berhati-hati ya. Jadi teman-teman, untuk kamu orang yang bersio macan mungkin ada sesuatu yang mungkin harus diselesaikan dengan baik ya. Jadi banyak permasalahan yang mungkin kamu tidak tahu. Jadi sehingga di bulan Juli ini banyak masalah yang harus diselesaikan dengan baik ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat dulu apa yang akan terjadi sehingga kamu lebih banyak harus mengenal jati dirimu secara lebih mendalam ya. Pertama di sini ada kartu Nas. Yang nama di sini yang saya lihat sebuah kebanggaan ya yang kamu rasakan karena ingin dicintai ya ataupun ingin dihargai dan ingin dihormati. Tidak peduli apa Anda dihargai atau lebih seberapa penting ya. Jadi yang saya lihat di sini kamu banyak mengalami sebuah pasang surut dalam kehidupan kamu ya, baik dalam sebuah kondisi fisik, baik dari segi apa yang kamu capaikan, sehingga apa yang kamu berikan lebih banyak memberikan sebuah harga ataupun menghargai, dicintai ataupun dukungan yang kamu inginkan ya. Jadi kamu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya sebuah dominan untuk selalu berpihak pada orang yang lebih berpengalaman. Jadi membuat hidup kamu lebih bagus ke depannya dengan memberikan sebuah energi yang baik. Jadi Anda itu misalnya di sini lebih banyak menciptakan sebuah ekspresi yang universal dalam hidup kamu, mencapaikan apa yang akan kamu mau dan merasa bahwa hidup ini benar-benar akan bisa lebih bebas mencapai sebuah keajaiban ataupun sesuai dengan harapan kamu ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini dengan kartu seperti ini, yang saya rasakan di sini apa yang akan kamu berikan tidak pernah lepas ataupun jauh dari yang namanya kritik, saran, dan solusi. Harapan yang seperti apa yang saya lihat di sini? Kamu pengennya
ingin cepat-cepat merasakan bahwa segala sesuatunya bisa diterima dengan lapang dan diterima dengan secepat mungkin. Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa mendapatkan lebih cepat ya. Apalagi dalam mewujudkan impian kamu di sini. Tangibility, pelajaran yang harus kamu butuhkan adalah sebuah tindakan yang terbaik. Ya, tanpa mengenali sebuah harapan tanpa syarat. Jadi lebih banyak menemukan sebuah jawaban, lebih banyak berekspresi dalam sebuah harapan dan menjalin sebuah hubungan yang baik ya antara diri kamu dengan Tuhanmu ataupun dengan lingkungan sekitarmu, baik jiwa kamu dengan hewan peliharaan kamu. Jadi ibarat kamu di sini segala sesuatunya itu mewujudkan impian itu ya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, banyaklah mencari tahu, banyaklah belajar dari pengalaman-pengalaman dari orang terdahulu. Segala sesuatunya itu kamu bisa dihargai, apalagi kamu bisa memberikan sebuah energi yang lebih positif. Jadi apa yang harus kamu sikapi benar-benar bisa menjadi sebuah kebanggaan. Ya, otoritas dalam kehidupan kamu memiliki sebuah kebenaran otentik dalam mengharapkan sebuah impian kamu. Jadi udah kamu tahu ya apa yang harus kamu perhatikan dan apa yang harus kamu berikan dalam diri kamu dengan segenap hati kamu. Lalu bagaimana dengan melihat masa depan kamu di bulan Juli selama 1 bulan ke depan? Yang saya lihat di sini ada sebuah keberkahan, ada sebuah kelimpahan yang bisa kamu tarik ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan bisa meningkatkan sebuah keuangan di dalam hati kamu. Kamu bisa lebih banyak fokus dan tetap berpikir positif, memvisualisasikan diri terhadap perubahan yang besar yang akan datang kepada kamu ya. Jadi kamu tidak perlu takut melakukan dalam sebuah perubahan yang cukup positif. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan benar-benar bisa menyikapi segala hal dengan baik. Jangan terlalu banyak fobia ataupun ketakutan terlalu berlebihan, karena di bulan Juli ini kamu bisa menarik sebuah keberkahan yang cukup melimpah ya. Dengan kedua di sini ada kartu Peridot. Di sini mengatakan bahwa kamu perlu adanya sebuah tindakan dan sebuah perhatian yang cukup besar dalam memberikan sebuah arahan petunjuk dengan tim kerjasama ataupun intuisi kata hati batin kamu dengan jiwa kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa memiliki sebuah kemampuan untuk bisa lebih banyak memberikan sebuah hal yang baik, memberikan sebuah energi yang positif di dalam diri kamu dengan orang lain. Ambil bagian dari tujuan hidup kamu ya untuk bisa saling berbagi dengan tujuan arahan yang bagaimana sesuai dengan kebenaran otentik yang akan kamu lakukan. Kebenaran otentik itu maksudnya memiliki sebuah arah tujuan yang pasti dan kamu bisa mengajak kerjasama dengan tim persahabatan yang solid sehingga kamu saling berbagi dan saling mengajar dan saling memberikan sebuah harapan sehingga terjadilah sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Jadi di dalam diri kamu itu tidak pernah terlepas yang namanya hoki rezeki. Di bulan Juli ini sebenarnya ada sesuatu yang cukup baik ya. Jadi seperti saya katakan tadi ada Nature Woman di sini mengatakan bahwa bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Mungkin di sini yang berhubungan dengan seorang wanita yang dewasa, wanita yang cukup bisa memberikan sebuah perhatian yang cukup besar supaya kamu benar-benar bisa lebih sadar secara menyeluruh dan menarik sebuah keberkahan yang kamu inginkan selama ini. Jadi kamu udah cukup dimengerti bagaimana kamu cara menarik sebuah keberkahan dan kelimpahan dalam diri kamu ya. Lalu bagaimana dengan siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan selama di bulan Juli? Yang saya lihat di sini, kamu harus benar-benar memiliki sebuah penglihatan dalam sebuah penilaian bagaimana akan kamu berikan dalam sebuah tindakan yang nyata. Hidup kamu di sini, kamu harus bisa menciptakan sebuah nasib kehidupan kamu dan membawa sebuah aktivitas secara menyeluruh di dalam diri sejati kamu. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini, kamu harus bisa melepaskan beban masa lalu kamu dan memaafkan diri kamu sendiri. Ya, ibaratnya kamu jangan terlalu terbebani dan kamu jangan terlalu banyak mendendam. Hidup kamu
siklus kehidupan kamu itu harus lebih banyak mendamaikan kehidupan kamu secara seutuhnya. Apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu jalankan, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah pupuk kehidupan kamu dalam sebuah pembelajaran. Hidup kamu harus lebih banyak belajar dari sebuah keterpurukan, kemerosotan, dan kemunduran, ataupun sebuah kerugian yang selama ini kamu hinggapi, yang selama ini dihampiri segala hal yang tidak baik. Itu semua berdasarkan dari beban masa lalu kamu yang selalu kamu ingat dan kamu selalu sesalkan, gitu ya. Terus juga di sini kamu harus bisa menyatu dengan roh sejati kamu, menyatu dengan intuisi kata hati batin kamu. Bagaimana di sini yang saya lihat kamu harus bisa lebih banyak peduli terhadap kehidupan kamu seperti apa, dan jalankanlah spiritual. Kamu harus bisa kembangkan dan berikanlah sebuah pertumbuhan hidup kamu dalam merealisasikan, menyeimbangkan hidup kamu seperti sedia kala. Jadi kamu bangkitlah dari sebuah beban masa lalu yang selalu mengungkit ataupun yang selalu menempel, selalu keterikatan kamu dengan beban masa lalu. Karena dengan segala siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan yang dulunya, jika kamu tidak bisa melakukan sebuah perubahan yang cukup drastis, maka segala sesuatunya itu akan mendapatkan sebuah sisi yang negatif. Dan kamu akan sangat susah untuk bisa bangun dari sebuah keterpurukan. Berkat kelimpahan di sini yang saya lihat di bulan Juli ada, tapi semua tergantung dari diri kamu, karena kamu selalu banyak mendendam, selalu melekat, dan kamu selalu mengingat-ingat masa-masa lalu. Jadi siklus kehidupan kamu itu kamu harus perlu adanya sebuah kekuatan, ya, membawa dalam sebuah kedamaian, lebih banyak terlepas dari beban masa lalu, dan banyak belajar dari beban masa lalu, dan memaafkan diri kamu. Jika kamu sudah banyak melakukan sebuah kesalahan dan banyak merugikan diri kamu sendiri, lakukanlah yang terbaik, sebuah perubahan, dan peduli terhadap kehidupan kamu supaya hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya. Jadi kamu udah dimengerti ya, apapun harus yang kamu lakukan dan bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam diri kamu. Lalu bagaimana dengan bentuk rencana, harapan, tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Kamu harus bisa lebih seimbangkan dan sinkronisasikan hati, pikiran, dan jiwa kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Kamu harus bisa merealisasikan, menyeimbangkan, sinkronisasikannya itu yang paling tepat. Yin dan Yang itu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hidup kamu. Jika hidup kamu terlalu banyak negatif, maka positif akan terlalu mengecil dan sebuah harapan yang kamu capai akan sangat susah sekali. Dan di sini yang saya lihat kamu ada sebuah pencapaian tahap yang baik jika kamu melakukan sebuah tingkat spiritual yang cukup baik, ya, antara jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar bisa menyatu, bersekutu lebih sering, dekat dengan Tuhanmu, maka kamu akan terlindungi dan kamu akan selalu diarahkan ke sebuah jalan yang benar, ya. Mungkin dia akan mengarahkan pertama dari bentuk roh sejati kamu, dan dia akan menuntun kamu supaya benar-benar bisa terrealisasi apa yang akan kamu jalankan dengan kehidupan kamu. Terlebih-lebihnya di sini kehidupan kamu adalah mencapai sebuah harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan, penuh dengan sukacita, bahagia, dan puas diri, dan capailah itu semuanya itu dengan tanpa pamrih, ya. Lakukan dengan setulus hati dan punya niat hati yang tulus. Kerja keraslah, apa yang akan kamu capai semuanya akan kamu dapatkan dengan keseimbangan hidup kamu. Itulah yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu lakukan supaya harapan kamu benar-benar bisa tercapai dengan sebuah harapan yang melimpah, ya. Dan lalu apa kata hati roh sejati kamu supaya untuk melakukan segala sesuatunya dengan lancar di bulan Juli? Mulailah dari sekarang, kamu harus bisa lebih berpikir positif dan lebih berpikir jernih dalam merencanakan sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu capai. Kamu jangan memberikan sebuah sikap energi negatif, tetapi capailah dengan bentuk pemikiran yang terbuka dan lebih berwibawa, bijaksana apa yang akan kamu hasilkan dengan baik. Kerjasamalah jiwamu dengan Tuhan kamu, mintalah sebuah arahan petunjuk, dan bersatulah ragamu dengan roh sejati kamu dengan bentuk penyampaian yang akan diberikan dengan roh sejati yang akan disampaikan dengan penuh hal yang baik, ya. Jadi ada rasa kerjasama dan penuh dengan pertimbangan yang baik dalam melakukan segala sesuatunya apa yang akan kamu rencanakan terlebih dahulu, dan yakinkanlah dirimu dengan katakan ya
maka segala sesuatunya akan berubah lebih bagus lagi ke depannya dengan hal yang lebih membaik. Apa yang kamu sampaikan nantinya akan yang kamu berisikan semua berdasarkan dalam bentuk penilaian kamu ya. Itulah bentuk roh sejati kamu jika kamu ingin lebih menyikapi dengan sungguh-sungguh. Dan setelah jika kamu sudah bisa mendengarkan petunjuk dan kamu jalankan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kata intuisi hati batin kamu, bagaimana dengan sebuah keberkahan yang akan kamu capai untuk kamu orang Shomacan. Di sini ada Call of the Dancing Grand, ya, Call of the Dancing Grand, yang namanya di sini segala bentuk pemikiran kamu, keyakinan kamu, dan emosional kamu. Di sini kalau saya lihat di sini kurang mendukung ya, karena dalam menjalani sebuah nasib kehidupan kamu itu kurang adanya sebuah perjalanan sesuai dengan petunjuk dari spiritual antara jiwamu dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena yang salah di sini ada sesuatu yang benar-benar harus kamu sikapi dengan baik. Kenapa? Dengan kartu Shining Lotus ini mengenal bahwa kamu harus bisa lebih banyak menghadapi sebuah tantangan yang diberikan oleh orang lain ataupun yang kamu hadapi. Di lain waktu mungkin di sini bisa menguntungkan diri kamu sendiri, tapi dengan orang lain mungkin kamu bisa lebih banyak mengambil sebuah risiko. Ya, dan terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Blessing of the Moon Maiden. Kamu harus bisa memberikan sebuah hasil yang cukup memuaskan, sebuah bentuk yang bisa memberikan sebuah kelimpahan dan memakmurkan diri kamu, ya. Sehingga apa yang kamu capai itu semua berdasarkan dari dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa, itulah yang harus kamu sikapi dengan sikap yang positif. Nah, itulah sebuah keberkahan yang harus kamu capai jika kamu benar-benar bisa lebih fokus dan berikan sebuah sisi yang baik. Jika kamu goyah, maka segala sesuatunya akan diberikan sebuah hasil yang cukup tidak memuaskan dan kamu kurang bisa menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Jadi udah tahu ya, udah cukup dimengerti apa yang harus kamu jalankan dan apa yang haruslah kamu lakukan. Keberkahan sebenarnya ada, tapi semua tergantung dalam diri kamu, cara berpikir, bagaimana kamu menyikapi sebuah masalah. Itu adalah sebuah bentuk keberkahan. Lalu bagaimana dengan sikap yang harus kamu perhatikan supaya menghadapi setiap permasalahan itu bisa lebih terbuka ataupun menjalankan sebuah sikap yang harus kamu jalankan dengan sikap jalan resolusi yang terbaik. Terus yang pertama yang saya lihat adalah rewiring the nervous system, ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan ataupun menemukan sebuah kekuatan yang cukup bisa memberikan sebuah rasa trauma kamu. Maksudnya di sini yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa lebih menyesuaikan diri kamu dengan kehidupan kamu, dengan segala tantangan kamu. Yang kedua, kamu harus bisa menyembuhkan rasa putus asa kamu yang berlebihan dan bisa lebih optimis ke depannya. Ya, jadilah itu yang harus kamu berikan di dalam hidup kamu dalam sebuah tantangan. Ya, apa yang harus kamu capai nantinya, tumbuhkanlah sebuah kekuatan yang cukup kuat dan tunjukkanlah bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak memunculkan sebuah rasa kata trauma yang cukup berlebihan sehingga kamu susah untuk bisa bangkit dan lebih secara menyeluruh dalam hasil pencapaian kelimpahan yang akan kamu berikan. Terus yang saya lihat di sini ada satu kartu lagi mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak pengertian dan perhatian, dan apa yang harus kamu capai bisa memecahkan dalam sebuah situasi kondisi dalam sebuah kegelapan. Ya, apa yang harus kamu berikan di sini yang saya lihat, kamu jangan terlalu menakutkan diri kamu. Kamu jangan terlalu fobia yang berlebihan, dan kamu juga jangan terlalu persepsi dengan yang namanya sebuah kegelapan ataupun yang mendominasi sebuah sisi gelap sehingga kamu susah untuk bisa bangkit dan bangun secara sadar, secara menyeluruh apa yang harus kamu sikapi. Karena yang saya di sini, sikap yang harus kamu perhatikan ini benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang tidak memberikan sebuah energi positif. Jadi di dalam diri jiwa kamu, apa yang kamu sikapi di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kekuatan dan ekspresi dalam gambaran hidup kamu.
sehingga ekspresi dalam jiwa kamu tidak memberikan sebuah kekuatan yang bagaimana harus kamu sikapi dengan bijaksana. Jadi itulah yang harus kamu perbaiki, karena yang saya di sini sebenarnya keberkahan dan kelimpahan banyak orang tidak tahu ya bagaimana cara menggapai hoki rezeki kamu. Di sini yang saya lihat banyak kesalahan, banyak yang harus melakukan sebuah perbaikan diri ya, sehingga kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan, sehingga kamu bisa memperoleh sebuah bentuk kelimpahan yang cukup besar. Di hidup ini, saya akan mengatakan bahwa di zaman modern seperti ini, banyak orang yang selalu mengikuti arus ya, sehingga tidak terbukanya dan tidak memahami keterbukaan dari pengalaman hidup kamu ya. Kepribadian kamu seperti apa, kamu tidak memberikan sebuah contoh bahwa kamu tuh benar-benar bisa. Di zaman modern ini lebih banyak mendengarkan dan selalu mengikuti arus orang lain, sehingga apa yang dirasakan tidak memberikan sebuah efek yang cukup positif, cukup berkelimpahan dengan kehidupan kamu, sehingga apa yang kamu rasakan benar-benar tidak memberikan sebuah efek positif dalam hidup kamu. Apa yang kamu capai sangatlah tidak bisa menggapai sebuah berkat kelimpahan, sehingga kamu selalu mengikuti arus mengalir dimanapun kamu ikuti ya, kamu ikuti sehingga kamu tidak ada sebuah pembenahan diri dalam diri kamu ya. Nah, di sini yang akan saya lihat bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Yang saya lihat di sini adalah kehidupan kamu ya, yang saat ini kamu harus bisa lebih banyak menguasai cara mengubah masa-masa kenangan yang menyakitkan, yang buruk bisa menjadi sebuah pengalaman yang cukup baik. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah masa-masa kenangan yang cukup bisa merubah yang monoton menjadi perubahan hidup kamu yang lebih bagus. Hidup kamu tidak perlu banyak terpuruk dalam sebuah cobaan. Hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, tetapi berikanlah sebuah sisi yang positif, banyak belajar, dan bawalah sebuah berkah ke kehidupan saat ini ya. Hidup kamu tidak perlu banyak memberikan sebuah sikap energi yang negatif, tetapi lepaskanlah kata depresi, dan hidup tidak perlu menyusahkan diri kamu untuk mencoba merubah hidup kamu lebih bagus. Dan istilahnya kamu lebih banyak mencintai dan menghargai diri kamu sendiri dan melihat segala sesuatunya dari dalam diri kamu sendiri, bukan orang lain, dan bukan kamu selalu banyak mengenang masa-masa lalu. Beban masa lalu yang sudah lewat, biarkanlah lewat begitu saja, tetapi banyaklah belajar dari beban masa lalu, maka hoki rezeki akan selalu banyak berlimpah yang akan didatangkan kepada kamu di bulan Juli dengan sangat mudah. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu lakukan supaya pengaruh timbal balik ini benar-benar bisa membawa sebuah keberkahan yang baik. Itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi. Terus bagaimana dengan mengenai hoki rezeki dari segi magic money yang harus kamu capaikan di bulan Juli. Di sini ada angka 4 dan double angka 2. Di sini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak bersabar dan lebih banyak ekstra perhatian yang cukup besar. Karena hoki rezeki, berkat kelimpahan yang akan kamu capai nantinya, itu semua akan datang secara berlimpah kepada kamu jika kamu bisa merubah diri kamu bisa lebih bagus ke depannya. Sehingga di bulan Juli ini kamu jangan terlalu banyak mengikuti aliran arus mengalir, jangan kamu terlalu banyak melihat dari teman ke teman yang lain, tetapi lihatlah dan fokuskanlah, cintailah dan hargailah diri kamu sendiri, barulah kamu melihat orang lain. Itu yang paling penting. Karena di sini berkah magic money membutuhkan sebuah ekstra yang cukup perhatian yang besar. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan, ekstra perhatianlah, itu yang dijadikan nomor 1. Lebih banyak bersabar dan lakukan yang terbaik. Karena dalam hidup kamu di orang show macan di bulan Juli ini, itulah yang harus bisa kamu berikan sesuatu yang cukup perubahan yang monoton ke perubahan yang lebih bagus. Supaya kamu benar-benar hidup kamu lebih berarti gitu loh. Mulailah kamu hidup lebih melihat diri kamu sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang show macan. Jadi seharusnya sih dari awal sampai akhir bentuk siklus kehidupan kamu sangat bagus sekali dengan berkat kelimpahan, tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan.
ya. Nah, jadi inilah bisa dijadikan sebuah contoh ataupun sebuah perubahan dalam pembenahan diri kamu supaya lebih bagus lagi ke depannya, ya. Supaya kamu bisa memberikan sebuah energi positif yang bagaimana akan kamu sikapi. Ya, oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang bersua macan, untuk mengenai asmara percintaan, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini yang saya lihat mencari sebuah keseimbangan, ya. Di sini mungkin kamu lebih banyak dilanda sebuah kesibukan mengenai tentang pekerjaan dan waktunya istirahat, dan mungkin lebih banyak memiliki sebuah tentang tantangan energi, ya, sehingga terjadinya sebuah pembentukan hubungan yang harmonis dan pasangan dalam hidup kamu. Terus yang kedua, di sini kamu harus bisa lebih bijaksana dalam membantu apa yang harus kamu sikapi dalam pola pembentukan hubungan. Jadi di sini yang terjadi adalah sebuah tantangan, mungkin ini yang akan dihadapkan sebuah pokok permasalahan dalam hidup kamu. Lalu bagaimana, apa yang harus diperbaiki dalam hubungan kamu di bulan Juli? Di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih memilih, ya, lebih banyak bisa mengatur jadwal bertemunya, dan mana yang lebih penting dan mana yang harus dinomorsatukan dan apa yang harus didasari, gitu ya. Jadi mungkin kamu pertama mengenai tentang sebuah sibuknya pekerjaan, mungkin kamu juga kurang adanya sebuah sisi bertemunya pasangan. Jadi kamu harus bisa memilih ataupun sesuatu yang harus dipilihkan dan harus bisa mengatur waktu supaya bisa tercipta sebuah hubungan dan sebuah komitmen. Terus yang kedua, yang salah di sini, kamu harus bisa lebih perhatian dan lebih memiliki sebuah sikap yang positif, sikap yang cukup memberikan sebuah koneksi bahwa kamu benar-benar menginginkan dia menjadi pasangan kamu, dan mungkin kamu bisa memberikan sebuah jawaban bahwa dialah yang terbaik dalam sebuah hubungan kamu. Dan kalian bisa saling mengenal satu sama lain lebih dalam, dan apa yang harus kamu lakukan, lebih banyak belajar, mungkin dalam sebuah pertemuan dulu, dan akhirnya saling terbuka dan saling memberikan sebuah harapan yang cukup baik ke depannya bagaimana akan kamu sikapi, supaya bentuk pola hubungan kalian bisa lebih bagus ke depannya. Jadi kamu sudah cukup dimengerti asmara percintaan kamu untuk orang Shou Macan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani diri kamu, hanya saja kamu tidak ada sebuah ketersediaan waktu, komitmen, dan kebersamaan menciptakan sebuah komitmen ataupun menciptakan sebuah masa-masa kenangan yang indah antar pasangan kamu, ya. Nah, di sini kita akan melihat apa bentuk pesan-pesan mengenai asmara percintaan kamu orang Shou Macan. Di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang transformation, ya. Nah, transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love control and transform all things, ya. Nah, yang namanya di sini mengenai tentang bahwa perubahan dalam hidup kamu, ya. Hubungan antar satu sama lain akan semakin mendalam jika kamu bisa lebih banyak menaklukkan dan mengubah segala sesuatunya dengan baik, ya. Nah, jadi di sini bentuk kata transformation itulah yang harus kamu capai, dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif bahwa kamu benar-benar bisa menarik pasangan yang kamu inginkan bisa melekat di hati kamu. Jadi ibaratnya kamu harus bisa melakukan sebuah perubahan yang cukup baik supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya dengan sebuah hubungan yang cukup mesra dan romantis, ya. Dan terus juga di sini yang saya lihat, ini kata bijaksana yang saya lihat di sini, ya. Nah, ada mengatakan bahwa emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment, ya. Maksudnya artinya di sini adalah emosi adalah bagian dari sesuatu yang alami, ya, dan sesuatu yang penting dalam kehidupan kamu, ya, kehidupan dalam sebuah pola hubungan. Tetapi emosi juga dapat mendistorsi persepsi, kekeliruan Anda dan mengaburkan visi cita-cita kamu, ya, dalam berpengharapan ataupun sebuah komitmen.
Untuk melihat sesuatu dengan jelas, maka Anda harus bisa melepaskan sebuah kebencian, ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk nasihat, kata bijaksana yang harus kamu capai supaya kamu kedepannya bisa lebih banyak membutuhkan atau membentuk sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Itulah yang harus kamu capai dan itulah yang harus kamu lakukan yang terbaik dalam hidup kamu supaya kamu benar-benar bisa merefleksikan asmara percintaan kamu dan tercapailah sebuah keinginan supaya hubungan kalian bisa hidup lebih langgeng dan memiliki sebuah harapan yang baik, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Karena hasil ramalan sudah selesai, ya. Catatlah nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jadi teman-teman di sini semuanya akan bisa memberikan sebuah sisi harapan yang baik jika kamu bisa memberikan sesuatu yang baik dan sesuatu yang positif dalam diri kamu. Bersikaplah jujur dan belajarlah dari beban masa lalu supaya apapun yang kamu lakukan nantinya bisa benar-benar memberikan sebuah sikap energi yang baik, ya. Positif dan bijaksana, sportif dalam melakukan tindakan kehidupan kamu yang cukup berlimpah sehingga bisa mendapatkan sebuah hasil hoki rezeki yang memuaskan, ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan jangan mohon pamit dulu dan sampai jumpa.